10 hal yang udah aku terapin selama setahun ini dan benar-benar ngerubah hidup aku. Dari aku yang vibrasi dan auranya gini, berubah jadi gini. Dari aku yang gini, berubah jadi gini. Yang pertama, aku selalu menerima diri aku apa adanya. Mau itu kekurangan, kelebihan, masa lalu, atau apapun, tanpa terkecuali, semuanya. Ketika aku sadar ada hal yang gak baik di dalam diri aku bakalan segera memperbaikinya. Dan ketika aku sadar ada sesuatu yang baik di dalam diri aku bakalan jaga dan aku kembangin. Tanpa usaha nutup-nutupin siapa aku biar kelihatan sempurna. Yang kedua, aku selalu ngutamain diri aku dan selalu menghormati diri aku. Aku gak pernah goyah dengan suara atau pandangan luar karena aku tahu nilai diri aku gak ditentuin dari faktor eksternal, melainkan dari pondasi yang telah aku bangun di dalam diri aku sendiri. Aku juga selalu memberikan apapun yang aku inginkan kalau aku bisa memberikannya. Aku juga menerapkan setiap hari itu membaca buku agar menambah wawasan aku, dan setelah itu aku olah dengan kesadaran agar aku bisa menerapkannya dengan bijak di dalam kehidupan aku. Dan gak lupa juga aku menjaga kesehatan dengan cara olahraga, karena bagi aku cantik, ganteng, atau pintar pun gak cukup kalau kita gak menjaga diri kita dari akarnya, yaitu dengan olahraga. Yang ketiga, aku selalu observasi di awal. Ketika aku ada di tempat baru atau berkenalan dengan orang baru, aku bakalan lebih banyak memilih diam agar aku bisa baca situasi dan baca orang dan nentuin siapa yang layak ada di dalam hidup aku dan siapa yang cukup sekedar kenal aja. Yang kelima, aku selalu cari makna tentang segala hal yang datang di dalam hidup aku. Entah itu pasangan, teman, apapun itu, aku selalu tanya ke dalam diri aku. Untuk apa mereka datang? Apakah mereka bisa membawa aku bertumbuh bareng? Apa mereka bisa membawa potensi positif di dalam hidup aku? Kalau jawabannya enggak, aku bakalan milih mundur. Yang keenam, aku selalu memberi ruang untuk diri aku sendiri. Karena kepribadian aku sendiri adalah ambivert yang condong ke introvert, makanya aku butuh banyak waktu untuk sendiri biar bisa mengulang atau mengisi ulang energi aku. Karena aku terlalu peka sama detail, gestur, bahkan energi orang lain yang bikin aku capek mental. Dan aku harus punya waktu sendiri untuk kembali menyeimbangkannya. Yang ketujuh, aku mulai belajar ngatur emosi. Dari aku umur 18, aku belajar mengenali emosi yang ada di dalam diri aku. Semuanya aku catat. Kenapa aku marah, kenapa aku sedih, kenapa aku kecewa. Tujuannya biar aku bisa lebih mengendalikan, bukan nahan. Karena ini adalah salah satu cara aku biar aku tahu kapan aku harus ngomong dan kapan aku harus diam. Yang kedelapan, aku selalu memaafkan semua orang yang udah nyakitin aku. Tapi aku bakalan batasi akses untuk orang yang masih toksik sama aku atau orang yang udah keterlaluan sama aku. Entah itu dengan nge-hide story, unfollow, atau bahkan sampai benar-benar jauhin mereka. Karena bagi aku ini bukan dendam atau benci, tapi bentuk aku jaga diri. Yang kesembilan, aku gak pernah ngurusin hidup orang lain karena aku cuma fokus sama diri aku, tujuan aku, dan orang-orang yang beneran tulus yang hadir di dalam hidup aku. Yang ke-10, ini adalah hal yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat powerful di dalam hidup aku yang telah aku terapkan, yaitu percaya pada ketentuan yang telah Allah tetapkan. Apapun yang Allah izinkan hadir atau terjadi di dalam hidup aku percaya itu adalah hal baik, sesuatu yang baik untuk diri aku. Bahkan jika itu nyakitin di permukaan, aku percaya itu adalah salah satu bentuk Allah jagain aku dari suatu hal yang gak baik atau yang gak layak ada di dalam hidup aku. Dan aku gak maksa buat kalian setuju atau ngikutin aku, karena aku juga sadar kita punya jalan pengalaman yang sangat berbeda. Video ini aku buat untuk kalian yang mungkin mencari arah dan juga ngerasa selaras dengan apa yang aku share.